Bismillah. Ustaz Faisal, salam. Nah, Alhamdulillah. Kita bisa mulai Ustaz ya. Gimana? تفضل. Sehat Ustaz, kabarnya? خير الحمد لله سعد مشهور حياكم الله. Ustaz, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم عليه wa ala alihi wa ashabihi والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Kita bersyukur pagi hari ini Allah bangkitkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh, lanjutkan dengan mengikuti kajian bersama Masjid Baitul Haq. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, para tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan dinul Islam hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Baitul Haq, pemirsa kajian Sabtu Ahad Masjid Baitul Haq secara online melalui media Zoom atau YouTube. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Faisal Abdul Aziz Ardi LCMA. Insyaallah beliau akan menyampaikan kajian fikih kontemporer dengan tema meraih husnul khatimah. Bagaimana pandangan fikih tentang husnul khatimah, kemudian apa upaya yang harus kita tempuh untuk mendapatkannya. Insyaallah selama sekitar 60 menit ke depan kita akan menyimak dan dilanjutkan dengan tanya jawab ya, kajian dari Ustadz Faisal Abdul Aziz. Pada Ustadz tafadhal mashkura. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة، تحية مباركة، تحية من عند الله، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الآية.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد Khotel iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar dan jamaah Masjid Baitul Haq yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dan idinnya kita bisa hadir, bertemu, bermuajahah di majelis virtual ini secara online dalam rangka tentu saja saling nasihat menasihati, saling bertafaqquh fid din insyaallah. Dan mudah-mudahan kita berharap segera Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita lebih baik, Allah angkat wabak ini sehingga kita bisa lebih mudah di dalam bertegur sapa, bersilaturahim dan juga menghadiri kajian-kajian secara offline di Masjid Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Namun tetap saja apapun yang kita lakukan walaupun dengan media Zoom seperti ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal saleh, pemberat mizan hasanat kita, dan dengannya mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada qudwah hasan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta istri beliau, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Iman, kajian kita pada hari ini mengangkat satu topik pembahasan di dalam fiqhul janazah sebenarnya, yaitu tentang fikih bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dapat meraih husnul khatimah insyaallah. Khotel iman, keadaan seorang yang saat tutup usia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki nilai tersendiri. Karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisi saat dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tutup usia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Hadis ini seringkali kita jumpai di penghujung bulan Ramadan, ya, atau kemudian di penghujung waktu-waktu di mana amalan itu begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Karena memang di saat-saat itulah sesungguhnya amalan kita dinilai oleh Allah. Yang menentukan amalan itu adalah di penghujungnya, di penutupnya. Tetapi kalau kita membahas secara komprehensif tentang makna dari hadis tersebut, maknanya jauh lebih umum. Dia tidak hanya berkaitan dengan Ramadan atau dengan Dzulhijjah, tetapi juga berkenaan dengan penutup amal di akhir hayat kita. Maka benarlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Juga yang paling dahsyat adalah penutup di mana usia seseorang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ikhwatul iman, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh sangat merisaukan bagaimana akhir hayatnya. Mereka melakukan amal saleh tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqamah sampai mereka menutup usia, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan ikhwatul iman oleh bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikut-pengikutnya adalah agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Bahkan dalam wasiat yang sering diulang-ulang oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat adalah ayat tentang tersebut. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Salah satu makna muslimun di sini, orang yang berserah diri, adalah mereka yang menutup akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah, diberikan akhir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain dipanjatkan, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan berislam dan wafatkan kami dalam keadaan berislam. Yakni dimintakan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhwatal iman berusaha merealisasikan wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Imran ayat 102, ya, seperti yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anhum jami'an. Beliau mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani Adam kulluha baina asbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kata beliau, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati keturunan anak Adam berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan sebuah keadaan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatanmu ya Allah. Itulah ikhwatul iman pentingnya kondisi menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu, kondisi seseorang pada detik-detik terakhir kehidupannya tergantung pada amal perbuatan pada masa lampau. Jadi tidak bisa kemudian ya dikesampingkan atau dipisahkan. Karena walaupun penentunya itu di akhir, tapi akhir ini sangat berkaitan dengan amaliyah yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya memungkinkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan bahkan hidupnya dalam keadaan yang baik. Dan jika sebaliknya ikhwatul iman, maka sudah barang tentu kejelekan yang akan menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya meskipun sedikit. Oleh karenanya ikhwatul iman, dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, kita bisa menyelami ya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan orang yang mendapatkan husnul khatimah dan sebaliknya orang yang mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ikhwatul iman, dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan ini tentu saja berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi tidak pernah berangkat dari hawa nafsunya. Dia adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhiratnya, dia akan didatangi oleh segerombol malaikat dari langit Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka putih, bercahaya, bahkan disebutkan dalam hadis ya, memancarkan cahaya yang begitu bersinar. Bak matahari.
mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah, mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah ketika malaikat-malaikat tersebut datang menunggui ruh yang akan dicabut tersebut, datanglah malaikatul maut alaihi salam menghampirinya dan duduk di dekatnya. Setibanya malaikatul maut itu duduk dekat dengan orang yang akan dicabut nyawanya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, semulia apapun kedudukannya di tengah-tengah manusia, dia tetap akan mengalami peristiwa ini. Peristiwa yang kita kenal dengan al-maut atau sakaratul maut itu sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa malaikatul maut itu berkata kepada manusia ini, ruh yang kemudian akan dicabut, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, bergegaslah keluar dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Qala, kemudian kembali berkata, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatrah min fi as-siqa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa fi dhalika al-hanut wa yakhruju minha ka'atyab nafhati miskin wujidat 'ala wajhi al-ard. Qala fayas'aduna biha fala yamurrun ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan, ikhwatal iman, segera ruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh malakul maut tadi keluar dengan begitu mudahnya, dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari sebuah mulut ceret begitu, mulut kendi, ya, mulut ya seperti guci begitu, yang biasanya kemudian ditumpahkan air darinya, begitu mudah. Makanya kita dapati di dalam surah An-Nazi'at itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang kita kenal dengan malakul maut, pencabut nyawa. Ada malaikat maut itu mencabut nyawa manusia dengan begitu kasarnya, An-Nazi'at, mencabut dengan begitu kasar. Tapi juga ada malaikatul maut yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan penuh kelembutan. Seperti gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, wan nasyitati nashta. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada malaikat yang mencabut nyawa manusia itu dengan penuh kelembutan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti air yang keluar dari mulut guci. Begitu ruhnya keluar, ikhwatul iman, segera malaikatul maut kemudian menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikatul maut, maka para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkan sekejap pun berada di tangan malaikatul maut. Para malaikat yang sudah datang membawa kafan, membawa wangian dari syurga, mengambil ruh tersebut dari malaikatul maut. Ruh siapa? Ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membungkusnya dengan kain kafan dan wangian yang telah mereka bawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari wangian ini akan tercium semerbak bau harum yang luar biasa. Bagaikan kata Rasulullah, bau minyak misik yang paling harum yang pernah ada di atas muka bumi. Maka selanjutnya para malaikat akan membawa ruh tersebut naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rabbnya. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, ruh siapa ini? Ruh siapa ini? Ruh siapa ini? Begitu harum, begitu baik, begitu memancarkan cahaya. Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan namanya yang terbaik, yang dahulu semasa hidup di dunia, mereka, teman-temannya, keluarganya, memanggil orang tersebut dengan panggilan terbaik tadi.
Inilah ikhwatal iman, satu gambaran kecil dari peristiwa kematian yang dialami oleh orang yang beriman. Orang yang mendapatkan husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Husnul khatimah ikhwatul iman yang begitu diidam-idamkan bahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menghadirkan dalam pendekatan fikih khususnya fikih kontemporer, maka para ulama kemudian menjelaskan makna dari husnul khatimah itu. Begitu pentingnya husnul khatimah ikhwatul iman, sehingga tentu saja kita harus senantiasa bermohon kepada Allah untuk mendapatkannya. Husnul khatimah, para ulama menjelaskan maknanya adalah akhir yang baik. Akhir yang baik. Walaupun akhir ini secara bahasa dia meliputi seluruh makna yang terkandung di dalam. Tidak hanya berkenaan dengan kematian, tapi pada setiap amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian mendapatkan akhir yang baik, maka disebut dengan husnul khatimah. Itu seorang, namun kata para ulama, ya, didekatkan dari makna secara terminologi, secara syar'i, secara istilahi, makna husnul khatimah akhir yang baik secara spesifik adalah yaitu ketika seorang hamba sebelum meninggal dunia dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang dapat ya menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dijauhi oleh. Jadi Allah memberikan taufik kepadanya untuk dapat menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat sebelum wafat, serta semangat di dalam melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik hingga akhirnya dia meninggal dalam kondisi tersebut. Dalam kitab yang lain ikhwatul iman, para ulama juga menjelaskan bahwa husnul khatimah adalah an yuwaffaqul abdu qabla mautihi littaqadi amma yaghdab ar-rabb subhanahu wa ta'ala والتوبة من الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير ثم يكون موته بعد ذلك على هذا الحال الحسن. Ya, mirip-mirip sebenarnya maknanya para ulama, yaitu ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya untuk menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Rabbnya. Dia diberikan taufik untuk segera bertaubat dari segala bentuk keburukan, kemaksiatan. Dan dia juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan dan amalan-amalan kebaikan. Dan kemudian Allah menjadikan kematian setelahnya sebagai kematian yang terbaik. Itulah mengapa ikhwatul iman pernah kita sampaikan di dalam ya kajian, walaupun waktu itu masih dalam keadaan online, kita sebutkan bahwa di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba dan Allah menginginkan kebaikan pada dirinya adalah ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan. Apa maknanya menggunakannya? Kata para ulama al-hadis, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk dapat melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka dalil yang menunjukkan makna ini, makna husnul khatimah baik secara lughatan maupun secara istilahan yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi kita sudah kutip sedikit ya hadisnya. Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Maka husnul khatimah ikhwatul iman memiliki beberapa tanda. Dan di antara tanda ada yang diketahui oleh manusia, artinya bisa kita kemudian lihat secara zahir. Ya, ini kita dapati dalam fiqhul janazah ya, ketika menjelaskan tentang apa tanda-tanda biasanya yang bisa kita nilai secara zahir bahwa orang tersebut mendapatkan husnul khatimah. Maka kemudian kata para ulama ya bahwa di antara tanda-tanda husnul khatimah ada yang diketahui oleh ya manusia yang ada di sekitarnya khususnya dalam keadaan sakaratul maut, dan ada juga yang tidak diketahui oleh orang lain. yakni Allah sembunyikan sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian mengetahui tentang akhir dari hidup orang tersebut. Namun
kita kemudian tentu saja akan memfokuskan pembahasan hal ini berkenaan dengan apa yang kemudian bisa kita lihat ditulis oleh para ulama, dan ini berdasarkan at-tajrubah, apa-apa yang kemudian mereka dapati baik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun apa yang kemudian mereka temukan di dalam kehidupan keseharian mereka, dan itu dituangkan dalam kitab-kitab mereka rahimahumullahu jami'an. Kata para ulama, tanda husnul khatimah yang hanya diketahui oleh hambanya yang tentu saja mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut, berupa ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerahnya, sebagai pemberiannya, sebagai minnahnya di awal, sebelum akhirnya kemudian dia mendapatkan nikmat yang begitu besar di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya sering ikhwatal iman, ketika seseorang mendapatkan kabar gembira ini dalam keadaan sakaratul maut, dia mengakhiri hayatnya dengan kegembiraan. Bisa kita temui kan? Sering kita dapati, mungkin kita lihat secara langsung orang-orang yang saleh meninggal dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri. Masya Allah, tabarakar rahman. Ada para syuhada kita temukan di foto-foto yang mungkin tersebar. Kita lihat bercucuran darah, mengalirkan darah, tapi wajahnya Masya Allah berseri seperti orang tersenyum. Kenapa demikian? Karena di saat dia diwafatkan oleh Allah, dia mendapatkan kabar bahwa dia husnul khatimah. Dia mendapatkan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mendapatkan ridha Allah. Dia diridai oleh Rabbnya, Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini yang kemudian dituangkan oleh Allah di dalam surah Fussilat ayat ke-30 dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb kami adalah Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kemudian mereka istiqamah, meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kabar gembira inilah ikhwatul iman yang diberikan saat seseorang yang mengalami atau mendapatkan husnul khatimah mengalami sakaratul maut. Dan dalam kubur, dan ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, juga akan tetap mendapatkan bisyarah ini. Sehingga kita temukan ikhwatul iman, di dalam kuburan orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah tadi, dia akan mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala untuk menyegerakan, ya, untuk mendapatkan kenikmatan sesungguhnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita dapati dalam hadis, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Faqultu ya nabiy Allah akahariyatul maut fakulluna nakrahul maut. Faqala laysa kadhalik walakinna al-mu'min idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Wa inna kafira idza bushira bi'adzabillahi wa sukhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Kata beliau, barang siapa yang suka, senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan. Perhatikan hadis ini ikhwatul iman. Barang siapa yang suka, yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang, gembira, suka untuk bertemu dengan. Sebaliknya, kata Rasulullah, dan barang siapa yang benci, tidak suka, enggan bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga benci, tidak suka, enggan untuk bertemu dengannya. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan benci terhadap kematian?" Atau maksud beliau, apakah membenci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala artinya adalah membenci kematian itu sendiri?
Karena kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, fitrah manusia itu bahkan kita semua tidak suka dengan kematian. Makanya kita pernah tanyakan kan waktu di dalam pengajian offline itu, Pak, ada yang mau meninggal sekarang atau tidak? Walaupun yang sepuh-sepuh jawabnya nggak mau kan sekarang. Artinya tidak senang untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummul Mukminin ingin menegaskan, apakah yang dimaksud dengan enggan bertemu dengan Allah adalah dia membenci kematian itu sendiri? Apakah itu yang dimaksud? Karena kita semua membenci kematian ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan seperti itu wahai istriku. Akan tetapi seorang mukmin apabila diberikan berita gembira, tentu saja tentang apa? Tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki keinginan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sesungguhnya orang kafir apabila diberikan kabar tentang azab Allah, murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benci untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun membenci bertemu dengan. Maka sesungguhnya kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, orang yang beriman pasti memiliki keinginan, ya Allah, saya ingin segera mendapatkan hal tersebut. Itulah bukti bahwa dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian di dalam hati kita tidak ada keinginan yang demikian, banyak-banyaknya beristighfar. Karena bisa jadi kita tidak senang bertemu dengan Allah dan Allah pun membenci, tidak senang bertemu dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka mengenai hadis ini Al-Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa maksud dari kecintaan hamba untuk bertemu dengan Allah yaitu dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Naam, Islam tidak mengabaikan kehidupan dunia. Tetapi seharusnya kehidupan dunia kita orientasikan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir. Salah satunya adalah karena mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia dan menyampingkan kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal apa? Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, abadi. Ya. Dan seterusnya khawatir iman. Ya. Oleh karenanya tentu Islam tidak menyampingkan kehidupan dunia, boleh bekerja, tapi di dalam bekerja kita juga jadikan itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bekerja dengan orientasi akhirat, dia akan berpikir di dalam pekerjaan tersebut bahwa pekerjaan tersebut bisa memudahkan dia menuju jannahnya atau kemudian menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja dengan orientasi akhirat, ikhwatul iman, tidak akan berbuat curang. Orang yang bekerja dengan orientasi akhirat, dia akan jujur, dia akan menjaga amanah, dia tidak akan mengambil hak-hak orang lain, hak yang bukan semestinya dia miliki. Dia akan menjaga hal-hal tersebut. Dia hanya akan memakan harta yang halal, dia menjauhi yang haram, dan berhati-hati pada hal-hal yang sifatnya syubhat. Ini yang dimaksudkan ikhwatul iman, bahwa dia mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Begitu juga ketika dia membangun hubungan muamalahnya. Begitu juga ketika dia melakukan aktivitas dalam rumah tangganya. Orientasinya adalah akhirat. Karenanya dia tidak senang untuk tinggal berlama-lama terus-menerus di dunia. Dia tidak mau kekal abadi di dunia. Karena dia tahu bahwa kehidupan yang abadi yang kemudian akan mendapatkan juga kenikmatan yang luar biasa adalah di akhirat. Maka dia siap untuk meninggalkan dunianya. Sedangkan makna kebencian adalah sebaliknya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata bahwa secara syariat kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah saat sakaratul maut itu sendiri. Saat taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita jelaskan bahwa taubat atau pintu taubat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Ya.
Bahkan dalam hadis yang pernah kita sampaikan, Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan satu pintu dan Allah buka pintu tersebut selebar-lebar. Pintu itu adalah pintu taubat dan Allah tidak akan menutupnya sampai kapan ikhwatul iman? Sampai matahari itu terbit dari ufuk barat. Ini berlaku secara umum dan berlaku secara khusus adalah sampai nyawa seseorang itu berada di tenggorokannya malam yugharq, ya, selama itulah taubat seseorang masih memungkinkan. Maka kata Imam An-Nawawi, kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah saat sakaratul maut, saat taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kata beliau semuanya diperlihatkan bagi yang sedang mengalami naza'. Apa itu naza'? Proses pencabutan nyawa, dan akan nampak baginya tempat kembali. Makanya khatul iman tadi seperti yang kita sampaikan, dalam keadaan sakaratul maut itu seseorang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa depannya. Maka ada orang yang mati itu dalam keadaan histeris, dalam keadaan yang penuh ketakutan, raut wajahnya itu juga menakutkan. Kenapa? Karena dalam sakaratul mautnya Allah perlihatkan, ini loh tempatmu nanti di akhirat. Ini yang akan kamu dapatkan nanti. Maka dia ketakutan luar biasa di saat ruh itu dicabut oleh Allah. Dan banyak yang mengalami, ya, keadaan yang begitu luar biasa sakaratul maut karena Allah perlihatkan tempatnya di surganya. Kelak nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui setiap proses yang kita dapati dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama fikih ikhwatul iman menjelaskan tentang sedikit di antara tanda-tanda yang zahir. Tidak disebutkan secara keseluruhan, tapi kita ambil poin-poin penting yang kemudian didasarkan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda-tanda husnul khatimah yang kemudian bisa kita temui dan kita bisa hukumi secara zahir bahwa orang ini insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Apa saja ikhwatul iman? Yang pertama kata para ulama adalah biasanya orang yang mendapatkan husnul khatimah itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat saat dia akan meninggal dunia. Biasanya ini menunjukkan bahwa dia husnul khatimah. Dan kita menghukumi ikhwatul iman secara zahir. Adapun hakikatnya tentu yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mudah, kalimat yang ikhwatul iman sering kita anggap remeh. Tapi di saat seseorang mengalami sakaratul maut, tidak semua orang mampu mengucapkan kalimat yang singkat ini. Kalimat yang menggambarkan keutuhan dari keimanan seorang hamba kepada Rabbnya. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul iman, di antara zikir yang paling utama untuk dibaca adalah kalimat ini, la ilaha illallah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang diajarkan oleh Allah untukku dan nabi-nabi sebelumku, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah itu adalah kalimat ini, la ilaha illallah. Maka dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat ini di atas muka bumi ini. Salah satunya adalah kiranya dengan kita mengucapkannya semasa hidup kita, Allah mudahkan kita untuk dapat melafadzkannya, mengucapkannya dalam keadaan sakaratul maut. Maka biasanya orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat ini, dihukumi dia mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Yang kedua, ikhwatul iman hafizakumullah, adalah biasanya tanda husnul khatimah itu adalah meninggal dengan kening yang mengeluarkan sedikit keringat atau dengan kening yang berkeringat, ya. Saya pernah mendapati itu, ada salah seorang jamaah, ya, kebetulan waktu itu, ya, meminta, ya, untuk datang karena suaminya itu sudah tidak bernafas begitu secara zahir.
Ketika dapati orang tersebut ternyata sudah meninggal dunia, namun sang istri tetap bersikeras bahwa suaminya belum meninggal. Bagaimana meninggal Ustadz, katanya, itu masih keluar keringat dari dahinya. Ternyata kemudian saya bawakan hadis ini, Bu, ya kita ikhlas ya. Kita juga kemudian berbesar hati menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini satu tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis itu disebutkan bahwa di antara tanda orang mendapatkan husnul khatimah itu ketika meninggal dunia dia mengeluarkan keringat dari dahinya. Walaupun ikhwatal iman dia tidak menjadi satu tanda yang pasti dan dialami oleh setiap orang yang mengalami husnul khatimah. Tapi dari banyaknya tajrubah dan disandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Buraidah Ibnu Al-Hasib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Mautul mu'min bi'irqil jabin." Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam At-Tirmidzi di dalam Sunannya. Apa kata Rasulullah? Mautul mu'min bi'irqil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan keringat yang ada di keningnya. Ya, dengan keringat yang ada di keningnya. Ini biasanya tanda juga husnul khatimah. Yang ketiga, ikhwatul iman hafizakumullah, adalah biasanya ya, walaupun ini tidak menjadi satu tanda yang pasti, tapi dari tajrubah sekali lagi ya. Meninggal biasanya pada malam Jumat atau di hari Jumat. Meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Makanya sering kita dapati ada broadcast ya mengatakan si fulan meninggal dunia di malam Jumat, kemudian atau di hari Jumat. Lalu ada banyak yang mendoakan, ya Masya Allah, insya Allah dia mendapatkan husnul khatimah, Masya Allah dia orang baik, meninggalnya di hari Jumat, malam Jumat. Memang ada landasannya. Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau dari siksa kubur. Dan ini satu tanda orang yang terjaga dari siksa kubur adalah orang yang baik. Orang yang kemudian ya mendapatkan insya Allah husnul khatimah. Baik. Yang keempat, ikhwatul iman, ya, biasanya adalah ditandai dengan mati syahid di medan jihad, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau meninggal saat menempuh perjalanan untuk menuju peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang saat ini sering kita dapati yaitu meninggal karena tertimpa sakit, taun begitu ya, wabah ya. Atau mati meninggal karena tenggelam. Dan ini tertuang dalam satu keutuhan hadis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, apa kata Rasulullah? "Ma ta'udduna asy-syahid fikum?" Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Qalu faman ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid menurut kalian? Para sahabat kemudian menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Karena jumlah peperangan sifatnya terbatas, ikhwatul iman ya, sedikit. Di zaman Rasulullah sendiri kita bisa menghitung berapa jumlah peperangan yang terjadi. Lalu mereka bertanya, kalau begitu siapa yang syahid itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang syahid itu adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Ini tentu saja yang paling utama, dia adalah syahid. Orang yang mati di jalan Allah
dia adalah syahid. Artinya dia meniti jalan menuju peperangan, namun belum sampai di dalam peperangan, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk ke dalam kategori orang yang menuntut ilmu atau orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu kemudian meninggal, dia juga syahid. Orang yang mati karena sakit ta'un, kata Rasulullah, karena sebuah wabah, maka dia juga syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, kata Rasulullah, maka dia syahid. Dan barang siapa yang mati karena tenggelam, dia juga adalah syahid, kata Rasulullah. Maka tentu potensi syahid kalau seperti ini banyak di kalangan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berhusnudzan ya dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan selama kita menerima, kita mengambil hikmahnya adalah tentu saja kebaikan. Banyaknya orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja dari kalangan orang-orang yang beriman mungkin memudahkan mereka untuk mendapatkan husnul khatimah saat ini. Kita melihat ini buruk. Meninggalnya karena Covid, tidak bisa dimandikan seperti biasanya, tidak bisa dilakukan ini dan itu. Mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk bahwa menunjukkan mereka itu syahid. Sejatinya orang syahid itu mereka kemudian diwafatkan dan dikebumikan dalam keadaan di mana mereka meninggal. Maka mungkin ini juga salah satu tanda bahwa orang yang meninggal dari kalangan orang-orang yang beriman tentu saja mereka ridha terhadap ketetapan Allah, Allah wafatkan mereka dalam keadaan syahid. Mereka yang wafat karena wabah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang syahid insyaallah, yang mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah biidznillah. Berikutnya ikhwatul iman, mati karena tertimpa reruntuhan. Jadi ketika terjadi longsor ya, kemudian rumahnya rubuh dan seterusnya, dia tidak siap mengalami kematian dan seterusnya, biasanya juga kemudian Allah berikan satu bonus berupa husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ya dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syuhada khamsah, al-mat'un, al-mabtun, al-gharaq, wa sahibul hadm, wasyahidu fi sabilillah." Ini tentu dalam redaksi yang lain ya, selain daripada hadis sebelumnya yang kita bawakan. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang mati karena terkena penyakit ta'un, penyakit wabah tadi. Kemudian orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena terkena reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya tentu saja ikhwatul iman, kita tidak bisa begitu saja lepas dari apa yang kita sampaikan di awal. Apa kita sebutkan di awal tadi sebagai muqaddimah bahwa husnul khatimah itu sangat berkaitan dengan kehidupan seorang hamba. Ya, ketika amalannya baik, insya Allah Allah jadikan akhir hayatnya juga baik biidznillah. Dan sebaliknya, walaupun Allah maha berkehendak kepada siapapun yang dikehendaki. Yang keenam ikhwatul iman adalah kata para ulama di antara tanda husnul khatimah juga, dan ini khusus bagi wanita, dia meninggal dalam keadaan nifas, atau meninggal dalam keadaan hamil, atau meninggal dalam keadaan dia melahirkan. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan beberapa syuhada, di antaranya kata beliau, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a syahada yajurruha waladuha bisarrihi ilal jannah. Rasulullah di antara syuhada itu adalah dan wanita yang dibunuh oleh anaknya. Apa maknanya wanita yang dibunuh oleh anaknya? Yang meninggal karena dia melahirkan. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang syahid yang mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya, kata Rasulullah, menuju jannah. Makanya para wanita ikhwatul iman, salah satu yang membuat mereka mulia dan mendapatkan kemuliaan karena perjuangannya yang luar biasa. Makanya kita juga mendengar ada isu tentang child free begitu ya. Ada orang yang menikah tapi tidak mau punya anak, takut ribet, takut ini, takut itu. Ketahuilah ikhwatul iman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu salah satu fitrahnya adalah untuk kemudian memiliki keturunan. Bahkan di antara ya tujuan Allah menurunkan syariat ini adalah
untuk menjaga garis keturunan manusia, lihifdzin nasl. Itulah mengapa disyariatkannya pernikahan, karena dari pernikahan itu akan membuahkan ya keturunan, lahir keturunan-keturunan yang baik. Apa kata Rasulullah? Tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang, wanita-wanita yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya keturunan kalian pada hari kiamat nanti. Dan seorang hamba Allah Subhanahu tabaraka wa taala akan ditinggikan derajatnya salah satunya karena anaknya, karena keturunannya. Dia diberikan pahala yang besar karena upayanya mendidik, mentarbiah anaknya untuk menjadi generasi-generasi yang saleh. Dan saat ini banyak negara-negara yang kolaps karena kehilangan generasi. Mereka yang menikah tidak mau lagi kemudian memiliki anak. Lalu kalau faham ini yang kemudian ditolerir, faham ini yang kemudian mulai dikembangkan dan kemudian dicetuskan, tentu saja ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang kemudian diajarkan, dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan fitrah. Naam, kalau seandainya dia mengatur karena ada penyakit, karena ada kemudian kebutuhan tertentu, Islam tidak melarang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kemudian sejak awal sudah mencanangkan tidak mau memiliki anak karena ini dan itu, ya Rabb, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Maka salah satunya ikhwatul iman, ketika proses pertaruhan nyawa yang dialami oleh seorang ibu di dalam melahirkan, bahkan ketika dia meninggal dunia, balasannya itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, dan wanita yang dibunuh oleh anaknya, yakni karena dia melahirkan, dia meninggal, Allah kategorikan sebagai syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya menuju surganya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Selanjutnya ikhwatul iman, ya, cepat sedikit ya, karena waktu juga, yaitu meninggal karena terbakar, ya, artinya karena kebakaran begitu ya. Sebagai dalilnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan macam-macam orang mati ya, syahid, salah satunya adalah orang yang mati karena terbakar. Berikutnya adalah orang yang meninggal dunia karena sedang melakukan ribat. Orang yang meninggal dunia karena sedang melakukan ribat. Apa itu ribat? Ikhwatul iman adalah menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani menjaga perbatasan agar kemudian musuh itu tidak melewati atau kemudian bisa dicegah ketika melakukan penyerangan, maka harus ada yang menjaga. Ya, tentara-tentara kita juga banyak yang melakukan penjagaan di pos-pos ya, perbatasan dan lain sebagainya. Itu gambaran tentang ribat. Walaupun secara spesifik ribat ini ya terjadi pada peperangan-peperangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fattan." Kata Rasulullah, berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan itu lebih baik daripada puasa beserta salat malamnya selama 1 bulan penuh. Seandainya dia meninggal dalam proses tersebut, yakni ribat, maka pahala amalnya yang telah dia perbuat akan terus mengalir, kata Rasulullah. Dan dia akan diberikan rezeki, dan dia akan terjaga dari fitnah. Yang terakhir, ikhwatul iman, ya, pada poin ini adalah meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Ya. Nah, ini juga penting. Kenapa kemudian kita harus istiqamah dalam beramal saleh, agar kiranya ketika kita meninggal dunia, kita sedang dalam keadaan melakukan amal saleh. Tidak sebaliknya. Meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh adalah merupakan tanda husnul khatimah. Makanya kita dapat ya ikhwatul iman, ada orang yang meninggal ketika dia sujud, sedang melakukan salat. Ada yang meninggal ketika dia sedang berada di atas mimbar. Ada yang meninggal ketika dia melakukan qiraatul Quran, dia bertilawah dan seterusnya. Dan ini salah satu tanda husnul khatimah. Sebaliknya, ada orang yang meninggal saat melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang sedang berzina, kemudian Allah wafatkan. Na'udzubillah. Ada orang yang minum khamar, kemudian dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari
keridhaan Allah, kemudian amalnya ditutup dengan kalimat tersebut, dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa karena mencari ridha Allah, kemudian amalnya diakhiri dengan hal tersebut, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah, kemudian menjadi amalan terakhirnya, maka dia juga akan masuk surga. Oleh karenanya, kata iman, inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya, dari berbagai nas yang kita rangkum tadi, dari kitab fikih, juga kemudian disandarkan kepada hadis-hadis, dan ini bisa kita dapati dalam babul janazah itu sendiri. Sebagai penutup ikhwatul iman hafizakumullah, kata para ulama, maka untuk mendapatkan husnul khatimah ada faktor-faktor penting yang harus kemudian kita perhatikan. Di antaranya adalah melakukan ketaatan dan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Yang kedua, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang benar, dengan sungguh-sungguh menghadirkan hati. Agar apa? Agar diwafatkan dalam keadaan beriman, bertakwa, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga adalah dengan hendaknya mengerahkan segala kemampuan di dalam memperbaiki diri secara lahir, secara batin, niat dan maksudnya diarahkan untuk memperbaiki diri. Ini yang kemudian harus kita hadirkan. Upaya untuk senantiasa memperbaiki diri itu penting, karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai hal tersebut, dan Allah mudah-mudahan menghadirkan akhir yang baik yang kita sebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan ikhwatul iman, ya, paparan ya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini menghadirkan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita termotivasi untuk apa? Semakin mencintai untuk bertemu dengan Allah, tentu saja dengan persiapan yang baik, agar juga kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, masyaallah, subhanallah. Sebuah kajian yang masya Allah mengingatkan kita tentang kematian, ya, dan perlunya kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ustaz, dari yang saya sampaikan ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait dengan doa tadi, Ustaz. Ya, upaya kita untuk mendapatkan husnul khotimah ini. Bagaimana lafaz doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita memohon husnul khotimah? Baik. Akhwatul iman, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu doa-doa yang seperti ini banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berdoa, ya, untuk menjadikan, ya, akhir amalnya itu khawatimahu. Ya. Juga kemudian kita dapat, ya, lafaz hadisnya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini juga doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang juga sering dibaca. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan pada setiap penutup amal, ya. Terlebih di sini difokuskan amal ketika dia mengakhiri hidupnya. Setiap amal tentu saja menginginkan kebaikan di dalamnya, kan? Ketika kita salat, kita menginginkan akhir salat kita itu baik, bahwa apa kebaikan di akhir salat? Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan amal kita yang terakhir di dalam hidup ini juga diterima, yaitu mendapatkan husnul khatimah. Sehingga dia mencakup pada keseluruhan amal, terlebih meminta husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, kemudian wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari kehinaan dunia dan azab di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang lain, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan berislam dan wafatkan kami juga dalam keadaan berislam. Dan banyak lagi ikhwatul iman, bisa baca di kitab-kitab doa Hisnul Muslim, ya, atau bentengnya seorang muslim, atau Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, itu tertuang banyak
hadis-hadis tentang doa meminta husnul khatimah itu sendiri. Barakallahu fiik ya Ustaz. Nah. Ustaz. Selanjutnya terkait dengan bagaimana sikap atau tindakan kita Ustaz saat menghadapi orang yang sakaratul maut. Baik. Khatul iman ya. Ketika kemudian kita mendapati seseorang yang mendapati sakaratul maut atau mengalami sakaratul maut, tentu ada panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So menjelaskan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah ya orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini kata para ulama itu dia ya dimaknai pada dua keadaan. Yang pertama adalah dia mencakup proses ketika seseorang mengalami sakaratul maut, dan yang kedua proses ketika seseorang mentathbit kalimat ini di saat orang tersebut dimasukkan ke dalam kuburnya. Salah satu hal yang kita doakan, Allahumma thabbithu biqawli la ilaha illallah. Ya Allah, tetapkanlah lisannya dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi laqinu ini memiliki dua makna yang kemudian kita sebutkan tadi. Orang yang kemudian kita temui mengalami sakaratul maut, hendaknya kita membimbing. Tentu saja yang akan menentukan dan menggerakkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bantu, ingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dengan cara apa? Membisikkan di telinganya. Tidak perlu kemudian berulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena keadaan sakaratul maut itu kata para ulama dia dalam keadaan di mana kemudian dia akan ditentukan ya akhir hayatnya. Salah satu gerbangnya adalah sakaratul maut. Bahwa pada saat itu syaitan akan mengganggunya agar dia tidak melafazkan kalimat tersebut. Dan di sisi yang lain kita membantunya berusaha agar dia melafazkan kalimat tersebut. Walaupun ujung-ujung yang menentukan siapa yang khatul iman, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bantu dia. Ucapkan sesekali di telinganya, Pak, Ibu, ya. Ucapkan la ilaha illallah. Tunggu beberapa saat. Mungkin dia mencerna, kemudian memfokuskan diri, dia sedang melawan sesuatu pada saat itu. Karena tadi kita sebutkan, ada juga peran syaitan yang luar biasa, agar jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah ketika dia akan wafat. Karena ada janji besar Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka syaitan tidak mau orang tersebut mengucapkan. Maka bantu dia. Beberapa saat ucapkan lagi di telinganya la ilaha illallah. Nah, ini proses kita di dalam ya membantu orang tersebut ya menutup hayatnya dengan la ilaha illallah. Adapun ada yang mengucapkan alhamdulillah, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membantu ya orang-orang yang mengalami sakaratul maut itu dengan mengingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir dari kehidupan. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Nah. Iya. Terkadang kita mendengar berita kematian ya dari saudara kita, kemudian terucap doa semoga husnul khatimah. Apakah lazim doa ini diucapkan ketika orang itu sudah meninggal, atau afdalnya sebelum orang itu meninggal ya kita doakan, misalnya dalam keadaan dia sakit, semoga Allah memberikan dia husnul khatimah. Bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Tentu ikhwatal iman, kalau kita lihat secara kontekstual ya, bahwa paling tepat memang doa husnul khatimah itu di saat seseorang masih belum mengalaminya. Ya. Makanya kita berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah juga sebelum kita wafat kan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin. Kapan kita berdoa? Tentu sebelum mengalami sakaratul maut itu sendiri. Ya. Sehingga yang paling tepat tentu saja mendoakan sebelum seseorang mengalaminya, ya. Karena kalau seseorang sudah wafat ya tentu mendoakannya pun sudah tidak berlaku karena sudah mengalami. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, wallahu a'lam. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Tapi kalau yang dimaksudkan tentu saja di dalam ucapan mudah-mudahan husnul khatimah sebagai bentuk ya
sebuah optimisme dan menghadirkan juga bagian dari keinginan baik kita, husnudzan kita kepada orang tersebut, apalagi dia kita lihat selama hidupnya baik, ini lebih kepada penekanan kesaksian kita kepada orang yang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau ditanya tentang lebih tepat mendoakan sebelum atau setelah, tentu sebelum. Ya. Tapi ketika seseorang mengucapkan pun setelah dia meninggal, ini biasanya lebih kepada persaksian bahwa orang tersebut karena dia baik selama hidupnya, maka mudah-mudahan meninggalnya tadi atau barusan atau kemarin dalam keadaan husnul khatimah. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, dan kita berharap Allah memberikan kita rezeki husnul khatimah. Ya. Amin ya Rabb, amin ya Allah. Dan Allah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin bersama di surganya kelak, dan menghadap wajah Allah dalam keadaan berseri-seri. Semoga Allah mengijabah semua doa kita. Mohon diakhiri dengan doa agar menjadi kebaikan bagi kita semua dan kepada yang sudah mendahului kita. Baik, ikhwas sekalian, ya, di akhir kajian kita ini, pengajian kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Amin. Agar kita menjadi orang-orang yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan Allah kiranya menganugerahkan seperti yang disebutkan tadi, husnul khatimah kepada kita semua. Dan Allah mudah-mudahan mengumpulkan kita dalam jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت يا الله إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا يا الله وأن تعفو عنا وأن ترحمنا وأن تتوفنا مسلمين يا الله غير خزايا ولا مفتونين وأن تستجيب جميع دعواتنا يا رب العالمين اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا الله مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas kajiannya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan Allah menjadikan ilmunya bermanfaat bagi umat. Amin ya Allah, amin. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Haq, pemirsa melalui media Zoom atau YouTube. Insya Allah kita bertemu kembali dalam kajian Ahad subuh besok, Thaqafah Islamiyah bersama Ustaz Dr. Abdul Hamid MA dengan tema Al-Khurasan antara Al-Mahdi dan Dajjal.
Semoga Allah meridhai dan memberkahi pertemuan kita. Mari kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ya. Barakallahu fiik.